Jika kalian ingin cepat meraih ilmu laduni atau mendapatkan guru sejati, di saat kalian selesai membaca doa fullnya, silakan kalian bacalah kalimat, "Ya Allah, berilah aku pakaian sebagian dari nur-Mu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin memberikan cara agar mendapatkan guru sejati dan cara bertemu dengan guru sejati, dan seperti apa sih sosok guru sejati kita yang sebenar-benarnya. Silakan didengarkan sampai selesai, karena di dalam isi video ini penuh dengan petunjuk untuk mendapatkan ilham atau ilmu laduni, atau biasa disebut dengan guru sejati. Dan ada juga di dalamnya doa sufi, sehingga mereka bertemu dengan guru sejatinya. Namun sebelum sampai pada inti pembahasannya, terlebih dahulu aku akan memberikan penjelasan siapakah sebenarnya guru sejati yang dimaksudkan. Karena berbeda guru, sudah pasti berbeda pula konsep mengenai guru sejatinya. Sebab konsep guru sejati adalah sebuah keyakinan yang sangat umum di masyarakat saat kita berbicara tentang kerohanian, spiritualitas, kebatinan, dan sebagainya. Guru sejati inilah yang dicari oleh sebagian besar orang tatkala mereka berbicara tentang pengolahan kerohanian. Karena guru sejati itu dicari, maka hasil pencariannya juga akan sangat berbeda-beda. Ada yang sampai pada pencapaian bahwa guru sejati itu adalah roh-roh orang suci maupun roh nenek moyang yang diyakini mereka bisa berbicara dengannya. Ada yang berhenti sampai pada bentuk atau rupa yang sama dengan wajahnya sendiri. Ada juga yang berhenti di cahaya terang benderang dan sebagainya. Untuk menemukan apa yang dianggap sebagai guru sejati yang disebutkan tadi, sebenarnya sangat mudah. Modalnya hanyalah sebuah niat yang kuat dan laku yang bersungguh-sungguh untuk mengarahkan kesadarannya kepada apa yang dianggap sebagai guru sejati itu. Dan hasil dari niat dan laku tadi, guru sejati itu dalam berbagai bentuk, itulah yang disadari oleh orang tersebut sebagai sosok yang bisa mengajarinya. Pengajaran itu bisa dalam bentuk tanya jawab secara lahir maupun batin. Biasanya, kalau guru sejati itu didapatkan dari pengolahan atau pembersihan hati, maka pada tahap tertentu akan muncul tanya jawab di dalam hati itu sendiri. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Tanya jawab itu biasanya adalah tentang hal baik dan yang buruk. Dan hal-hal yang baik dan buruk itu seperti saling berlomba, sahut menyahut untuk mengarahkan kita untuk bersikap terhadap masalah yang muncul. Lalu ada yang menyimpulkan bahwa yang saling bertanya jawab itu tadi adalah dirinya dan guru sejatinya. Ada pula yang mendapatkan sensasi tentang guru sejati ini sebagai dirinya sendiri dalam bentuk rupanya sendiri, sehingga dalam pengolahan dirinya atau meditasi yang dicarinya adalah rupanya sendiri. Itu yang diyakini orang berada di dalam hatinya sendiri. Ada yang mempercayai ini. Soal, lalu siapakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan guru sejati? Jawab, di dalam ajaran Islam, sang guru sejati itu adalah Allah itu sendiri. Soal, apakah buktinya? Jawab, buktinya adalah firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya
Allah lah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 5. Dan juga Allah berfirman yang artinya, dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Quran Surat An-Nisa ayat 113. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman, kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau sholatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 239. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Dan di dalam peta Islam atau Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun, atau laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah mengajari hambanya melalui ilham, dan Allah lah yang mengajari manusia tentang keburukan dan kebaikan, yang kedua-duanya diajarkan melalui ilham. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah ayat 115. Pada ayat ini Allah sudah terang mengatakan, hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Quran Surat At-Taubah ayat 115. Jadi yang memberikan penjelasan adalah Allah dan hanya Allah. Tidak ada sosok lain selain Allah yang memberikan penjelasan atau yang menjelaskan. Hal ini berarti manusia harus mencari penjelasan sendiri kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Atau dengan kata lain, manusia harus berguru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, apakah itu ilham? Jawab, ilham itu adalah sebuah suasana di mana kita dimengertikan dengan utuh terhadap sesuatu masalah. Mengerti itu sendiri tidak ada kata-kata, tidak ada huruf dan suaranya. Ya, mengerti begitu saja. Mengerti itu ditaruh di dalam dada dan otak kita, sehingga kita bisa menguraikan apa yang dimengerti itu dalam bentuk bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Sedangkan proses untuk menjadi mengerti itu bisa saja melalui pengajaran-pengajaran yang boleh jadi datangnya melalui sebuah mimpi, ataupun melalui orang lain, yang dengan bantuan orang lain itu bisa menyelesaikan persoalan atau pertanyaan kita. Bahkan tidak jarang pula ilham terhadap sesuatu itu muncul begitu saja di dalam otak dan dada kita, seperti ditaruh begitu saja. Nah, sekarang terserah kita saja sebenarnya kepada siapa kita mau menghentikan kesadaran kita saat kita berbicara tentang guru sejati ini. Dan pada semua itu ada fenomenanya, ada hasilnya, sehingga orang biasanya terhenti di satu posisi. Pada saat dia mendapatkan sebuah hasil atau fenomena pada posisi itu. Dan Islam mengajarkan bahwa kalau sesuatu itu masih ada bandingannya, maka sesuatu itu masihlah sesuatu yang rendah. Dengan afirmasi kalimat La ilaha illallah, maka kesadaran kita dibawa untuk menafikan, meniadakan, dan tidak mengakui eksistensi yang rendah-rendah itu tadi, sehingga akhirnya kesadaran kita dibawa untuk selalu menuju ke alamat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang maha tinggi itulah guru yang maha sejati,
karena dia memang Al-Alim, yang Maha Alim atau yang Maha Tahu, sehingga dia mampu mengajari kita tentang apapun yang tidak kita ketahui. Nah, berhentilah di Al-Alim itu, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita berguru kepada Allah, sedangkan Allah berada di tempat yang tinggi? Pertanyaan ini wajar, tetapi marilah kita melihat petunjuk Allah tentang keberadaan dirinya. Bukankah Allah berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Petunjuk yang lebih jelas adalah seperti firman-Nya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Ayat-ayat tersebut sekaligus menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Allah, yang semula samar-samar karena hanya menyebutkan di tempat yang tinggi, kemudian menjadi lebih jelas dengan ungkapan aku dekat, lalu menjadi sangat jelas dengan ungkapan lebih dekat dari urat leher. Karena Allah lebih dekat dari urat leher, maknanya Allah selalu bersama-sama kita. Dipertegaskan dengan firman-Nya yang artinya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Itulah sebabnya dia memerintahkan manusia untuk mendirikan sholat. Dalam makna, manusia harus selalu menghubungkan dirinya dengan Allah. Sholat adalah sarananya, karena yang dimaksud sholat adalah sholat yang benar-benar mengingat dan menyembah zat Allah, bukan sekadar mengingat asmanya atau sifatnya atau af'alnya. Itulah cara berkomunikasi yang paling efektif dengan Allah. Dan arti komunikasi adalah berdialog, melakukan tanya jawab, sehingga segala persoalan dapat dicari jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan kalian amalkan doa laduni berikut ini dengan ketulusan hatimu, dengan penuh berharap agar Allah mau membimbing kalian untuk sampai kepadanya. Doanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Dengan hak Muhammad aku memohon kepadamu, ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah engkau ajarkan kepada para nabi-nabimu, para rasulmu, dan para wali-walimu. Ya Allah, wahai An-Nur, pencipta cahaya, wahai Al-Haq, maha benar, wahai Al-Mubin, yang terang. Ya Allah, berilah aku pakaian sebagian dari nur-Mu, ajarilah aku sebagian dari ilmu-Mu, berilah aku pemahaman dari-Mu, perdengarkanlah aku dari-Mu, berilah aku kemampuan untuk mengetahui dengan-Mu, bangkitkanlah aku untuk menyaksikan-Mu, berilah aku pakaian takwa dari-Mu, karena Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalian amalkan doa ini dengan hati yang penuh dengan harapan datangnya bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah apa yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasulnya dan kepada para wali-walinya, itu pun akan diajarkan kepadamu. Dan keutamaan lain dari doa ini, kalian akan dengan mudah mendapatkan ilmu laduni. Soal, bagaimanakah cara untuk mengamalkannya? Jawab, cara mengamalkannya sebagai berikut. Silakan diamalkan sehabis sholat, atau bisa dibaca di saat kalian melakukan zikir atau tafakur. Dan cara membacanya,
lafazkanlah di dalam hatinya dengan pelan-pelan dan dengan lembut, agar kalian bisa menghayati arti dan makna dari isi doa tersebut. Jika kalian ingin cepat meraih ilmu laduni atau mendapatkan guru sejati, di saat kalian selesai membaca doa fullnya, silakan kalian bacalah kalimat, "Ya Allah, berilah aku pakaian sebagian dari nurmu, ajarilah aku sebagian dari ilmumu, berilah aku pemahaman darimu." Silakan dibaca berulang kali di kedalaman kalbunya sampai kalian merasa cukup. Kalau bisa silakan dibaca sambil menahan nafas. Insya Allah diri kalian akan diselimuti oleh nur ilahi, sehingga kalian akan meraih seperti firman-Nya, "Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada." Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Silakan kalian ucapkan qabiltu di bawah kolom komentar bagi yang mau mengamalkan doa laduni ini, dan silakan buktikan sendiri keajaibannya. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.